Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bertemu lagi dengan saya Ibu Lydia Mayangsari dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Perguruan Cikini. Kali ini Ibu akan mengajar di kelas 12. Ada 7 kelas yang Ibu ajar untuk kelas 12. Yang pertama TKRA, TKRB, TKRC, TKRD, 12 TKJA, TKJB, dan TKJC. Sebelum Ibu memulai penjelasan atau materi, Ibu akan menyampaikan bahwa materi yang kita akan pelajari di kelas 12 ini adalah materi mengenai teks cerita sejarah dan novel cerita sejarah. Apa bedanya teks cerita sejarah dengan teks novel cerita sejarah? Berikut akan Ibu paparkan penjelasannya. Langsung saja. Oke, materinya itu adalah teks cerita sejarah. Lanjut saja, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teks cerita sejarah atau novel cerita sejarah. Oke. Berikut ini yang Ibu tampilkan pertama kali adalah teks cerita sejarahnya dulu yang lebih singkat daripada novel cerita sejarah. Judulnya adalah Kota Tua dalam Ingatan. Ibu akan bacakan, tolong kalian simak baik-baik. Sebagai pusat kota, pusat perdagangan sekaligus pemukiman penting di Asia sejak abad ke-16, Kota Tua adalah situs yang harus dijaga. Kota ini hanya seluas 15 hektar, tetapi arti sejarahnya sangatlah besar bagi manusia. Dimulai tahun 1926, penyerangan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathahillah yang dikirim oleh Kesultanan Demak menyebabkan penamaan Jayakarta pada kota ini memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa ini. Ya, tahun 1619 VOC di bawah komando Jan Pieterszoon menghancurkan Jayakarta dan akhirnya mengubah namanya menjadi Batavia. Nama itu diambil sebagai penghormatan kepada leluhur bangsa Belanda. Ya. Leluhur bangsa Belanda Batavieren. Oleh Belanda, kota ini dilengkapi dengan benteng atau kastil Batavia, dinding kota dan kanal. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa yang diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kalau kalian sering ke Kota Tua, kalian tahu ya, dipisahkan oleh kanal. Pembangunan Batavia selesai pada tahun 1650, yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC di Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, setelah mengalami perluasan wilayah, Batavia berganti nama menjadi Jayakarta, lalu menjadi ibu kota Indonesia. Namun, 15 hektar yang menjadi awal terbentuknya kota Jakarta dikenal sebagai Kota Tua. Kota Tua letaknya di Jakarta Barat ya, dekat juga dengan Jakarta Pusat dan perbatasan juga dengan Jakarta Utara. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang tadi ini adalah teks cerita sejarah. Sedangkan yang Ibu tampilkan berikut ini adalah mengenai teks novel sejarah. Judulnya Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Kenapa di sini ada tanda titik? Berarti ada sebelum paragraf ini ada paragraf sebelumnya yang menceritakan mengenai kisah ini. Karena kalau Ibu bacakan teks cerita sejarah ini berarti panjang ya. Kita lewat atau kita skip dulu. Lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Pengertian teks novel sejarah ya. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu dan asal muasal atau latar belakang yang memiliki nilai historis atau nilai kesejarahan. Sifatnya bisa naratif, bisa deskriptif, dan juga ada sedikit daya hayal. Bedanya apa dengan cerita sejarah dan novel cerita sejarah? Namanya saja novel, berarti ada sedikit fiktifnya, ada sedikit rekayasanya. Sedangkan kalau teks cerita sejarah itu murni berdasarkan fakta. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih bedanya dengan teks cerita sejarah. Kalau teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan kejadian masa lampau yang merupakan fakta, benar-benar fakta yang menjadi latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Seperti tadi yang judulnya Kota Tua dalam Ingatan, ya. Ternyata Kota Tua itu adalah peninggalan Belanda ya. Kota Tua itu sengaja dibuat dan tadinya itu daerah Kota Tua itu diberi namanya berganti-ganti, ada yang Jayakarta, ada yang Batavia, dan akhirnya menjadi Jakarta, ya. Selanjutnya,
Struktur teks cerita sejarah berbeda dengan struktur novel cerita sejarah. Kalau struktur teks cerita sejarah hanya ada 3, mengingat teksnya itu tidak terlalu panjang, ya. Minimal itu 3 paragraf. 3 paragraf juga itu termasuk kurang, ya. Masih bisa lebih sebenarnya, tidak harus 3 paragraf, ya. Struktur yang pertama dalam struktur teks cerita sejarah adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah pembuka. Paragraf pembuka ini biasanya berisikan mengenai latar belakang dari objek yang akan dibicarakan. Seperti tadi kota tua, latar belakangnya apa saja, deskripsinya apa saja. Misalnya kota tua memiliki lahan seluas 15 hektar, ya. Yang selanjutnya urutan peristiwa. Bagaimana kota tua itu bisa terjadi atau bisa terbentuk? Apakah peristiwa-peristiwa penting yang mengubah kota tua itu menjadi akhirnya namanya Jakarta menjadi Jakarta pada akhirnya. Ada peristiwa-peristiwa pentingnya, ya. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi itu adalah penutup. Penutup ini biasanya sedikit mengulas mengenai bagian penting di awal paragraf, ya. Jadi pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa atau kejadian, yang ketiga adalah reorientasi. Oke. Sedangkan kalau novel cerita sejarah strukturnya tentu berbeda dengan teks cerita sejarah. Namanya juga novel. Novel itu fiksi, ada sedikit fiksinya, otomatis kita strukturnya lebih panjang, ya. Yang pertama adalah pengenalan situasi. Orientasi sama, untuk struktur pertama sama, ya. Tadi di teks cerita sejarah struktur pertamanya adalah orientasi. Di novel cerita sejarah struktur pertamanya juga adalah orientasi. Kita lihat pengertiannya. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang bagian kedua, pengungkapan peristiwa, ternyata sama strukturnya bagian kedua. Urutan peristiwa sama, ya. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran bagi para tokohnya. Oke. Bagian ketiga, konflik. Ternyata dari urutan peristiwa itu ada namanya konflik. Apa itu konflik? Konflik itu permasalahan. Permasalahannya awalnya seperti apa? Namanya juga novel, pasti kita kembangkan, ya. Misalnya peristiwa permasalahannya itu mengenai ternyata si tokoh utama menikah lagi, permaisurinya kecewa atau bagaimana. Nah, itu adalah konfliknya, ya, awal-awal menuju konflik. Yang selanjutnya puncak konflik. Nama lainnya adalah turning point atau complication, ya, komplikasi dalam bahasa Indonesianya. Bagian ini disebut klimaks atau puncak masalah, ya. Bagian ini adalah bagian yang paling besar dan mendebarkan dalam novel cerita sejarah. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib para tokohnya. Apakah yang tadinya, mohon maaf, misalnya tokoh ini bukanlah siapa-siapa, akhirnya menjadi bangsawan. Misalnya tokoh ini itu adalah tokoh orang yang miskin, tiba-tiba menjadi orang yang kaya, ya. Di sini biasanya ada perubahan, ya, perubahan nasib. Selanjutnya penyelesaian, nama lainnya adalah resolution atau resolusi. Ya, pada bagian ini berisi penjelasan mengenai penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami oleh tokoh-tokohnya, ya. Biasanya nasib akhir nih, hampir nasib akhir nih. Kira-kira nasib akhirnya seperti apa dari tokoh utama tersebut. Terakhir adalah koda. Oke, terakhir adalah koda. Apa pengertian koda? Koda itu adalah komentar mengenai keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup, ya. Komentar itu bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Misalnya tokoh itu tiba-tiba bicara pada tokoh lain, dia ingin menyampaikan amanatnya, ya, bisa, itu koda penutup, ya. Selanjutnya, setelah struktur, tadi kita ulas lagi. Struktur teks cerita sejarah ada 3, hanya orientasi, urutan peristiwa atau kejadian. Yang ketiga adalah reorientasi. Sedangkan struktur dari novel cerita sejarah ada 6. Yang pertama adalah orientasi, kedua adalah urutan peristiwa atau kejadian sama, yang ketiga adalah awal munculnya konflik, yang keempat adalah konflik, ya, klimaks, puncak konflik atau klimaks, yang kelima adalah resolusi atau penyelesaian masalah, dan yang keenam adalah koda atau penutup. Langsung ke kaidah bahasa.
Kaidah bahasa teks cerita sejarah hampir sama dengan cerita sejarah ya. Bedanya yang satunya novel, yang satunya teks biasa ya. Tidak terlalu panjang, hanya mungkin 1 atau 2 lembar. Sedangkan teks novel cerita sejarah berlembar-lembar bahkan beratus-ratus lembar ya. Oke, yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Ya, namanya juga sejarah. Kalimatnya bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di sini yang menunjukkan makna lampau ada kata telah, ada kata bekas, ya, itu menunjukkan makna lampau. Yang kedua, dalam banyak hal Gajah Mada sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga. Sering mengemukakan yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan dan melawan arus atau pendapat umum. Ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Terbukti berarti masa lampau pernah dilakukan ya. Sering, bahkan sering melakukan, berarti pada situasi-situasi sebelumnya Gajah Mada ini pernah melakukan, jadi disebutnya sering. Itu adalah yang menunjukkan makna lampau ya. Next, selanjutnya menggunakan banyak kata konjungsi ya. Kata konjungsi sebagai urutan waktu namanya konjungsi kronologis. Contohnya, nama lain konjungsi kronologis dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi temporal. Kalian harus tahu bedanya apa sih konjungsi temporal itu, Bu? Contohnya adalah setelah, sejak saat itu, mula-mula, kemudian, sebelumnya. Itu merupakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyebutkan waktu. Yang selanjutnya contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Setelah, ada kata setelah. Sejak sekarang kau boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, gagak bongkol ya. Sementara itu, di mana pencarian akan dilakukan, aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabannya. Sejak, sudah ada kata sejak. Kaidah bahasa yang ketiga adalah menggunakan banyak kata kerja dalam tindakan. Namanya kata kerja material. Apa sih, Bu, bedanya kata kerja material ya? Kata kerja yang lain bedanya apa, Bu? Kalau kata kerja material itu berupa tindakan nyata. Sebagai contoh, di depan ratu yang berdiri tindakan nyata, bersimpuh tindakan nyata. Apalagi di sini banyak sekali terlihat verbanya ya. Merupakan bukan ya, ini bukan verba material ya. Merupakan itu adalah verba relasional ya. Isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu menangis material atau bukan ya, yang menulari siapapun untuk menangis. Dia sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap langsung ya segenap wajah yang hadir. Melekat di benaknya ayunan tangan yang menggenggam keris. Tindakan nyata menggenggam keris ya. Ternyata dalam teks teks cerita sejarah ini ternyata banyak menggunakan kata kerja ya, kata kerja yang tindakan nyata atau verba material. Selanjutnya, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung yang menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya ada kata mengatakan, bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contohnya, menurut sang pati, ini yang tulisannya miring adalah menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Menurut sang pati berarti ada kalimat tidak langsung. Menyatakan bahwa, sebagai contoh ya, saya menyatakan bahwa Roni tidak mengerjakan tugasnya. Ya, saya menyatakan bahwa berarti itu tidak langsung kalimatnya ya. Next, nomor 5. Menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu pikiran atau disarankan oleh tokoh, namanya kata kerja mental. Seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, kata kerja itu banyak. Ada kata kerja atau verba relasional, merupakan ialah, adalah, itu contohnya. Ada namanya verba material. Verba material itu adalah verba yang berupa tindakan langsung, tindakan nyata. Ada namanya verba mental. Verba mental itu perasaan ya.
Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mencintai, mendambakan, menyayangi, menganggap. Itu adalah verba mental, perasaan ya. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran, sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon ya. Melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang ya. Selanjutnya, nomor 6. Ternyata dalam novel cerita sejarah menggunakan banyak dialog ya. Berbeda dengan teks cerita sejarah tidak ada dialog. Dialog ditandai dengan tanda petik ganda. Nih, tanda petik ganda ya. Mana surat itu? Itu adalah ciri-ciri dari teks novel cerita sejarah. Selanjutnya, menggunakan kata sifat atau descriptive language. Kata sifat itu banyak ya, yang menggambarkan tokohnya bagaimana sifatnya, apakah keras, apakah sifatnya wataknya itu sombong, angkuh ya, tempatnya seperti apa. Ini contohnya ya, mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan, dan di sini dijelaskan bukan hanya dari kata sifat tokohnya saja, tetapi menunjukkan kata sifat tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa ya. Next. Perbedaan novel sejarah dengan teks cerita sejarah. Banyak yang bertanya-tanya, Bu, bedanya apa sih, Bu? Saya masih bingung. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, teks cerita sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan novel dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Jadi novel itu bisa jadi rekaan ya, rekaan pengarang yang imajinasinya luar biasa dan akhirnya ditulis berupa novel. Yang kedua, teks cerita sejarah. Sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana seharusnya terjadi di masa lampau, artinya tidak ditambah ataupun direka-reka. Jadi yang murni benar-benar murni faktual atau fakta adalah teks cerita sejarah. Sedangkan novel cerita sejarah, novelis bebas dengan imajinasinya kapan, di mana ya. Selanjutnya, cerita sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya dibangun kembali ya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa ada yang sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Misalnya dapat kita temui di museum atau di tempat-tempat lainnya ya. Selanjutnya, novel sejarah. Perbedaannya, faktor perekayasaan yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebetulan atau koherensi dan sekali-sekali ada relevansinya. Itu bedanya. Next. Sejarawan sangat terikat pada fakta. Jadi pokoknya teks cerita sejarah itu tidak boleh diubah-ubah. Jangan sampai tidak ada fakta. Kalau novel cerita sejarah itu dia adalah ada sedikit fiksinya ya, banyak sekali rekaannya. Intinya novel cerita sejarah ada sedikit rekaan atau banyak rekaannya atau imajinasi, itu adalah tergantung dari penulis atau pengarangnya. Sedangkan teks cerita sejarah itu murni terikat dengan peristiwa masa lampaunya, boleh juga menunjukkan data-datanya. Yang kelima, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat semuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Contohnya tadi ya, Kota Tua dalam ingatan, sejarahnya harus tepat, jangan sampai sejarahnya itu salah ya. Kalau yang nomor 5, novel sejarah itu pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup masyarakat kesemuanya adalah imajinasi. Sebenarnya sama ya. Oke, semuanya intinya adalah sama, adalah imajinasi. Sekarang novel-novel, mohon maaf, nilai-nilai dalam novel sejarah ya. Kita lihat, kita back. Oke, yang pertama adalah nilai budaya. Seringkali kita bingung ya, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut. Kita suruh baca novel, tapi kita tidak paham apa yang harus kita tulis. Nilai budaya, pengertiannya adalah nilai yang dapat mengandung hubungan mendalam dengan suatu masyarakat atau peradaban. Yang gampangnya aja deh bahasanya ya, yang mudahnya ya. Nilai budaya itu adalah nilai kebiasaan yang sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu ya. Misalnya di Mesir itu budaya menggunakan cadar itu dulunya itu adalah latar belakangnya adalah budaya ya. Karena memang mereka daerahnya panas, gersang, jadi menjadi budaya. Terusnya misalnya budaya membangunkan orang tidur itu, misalnya membunyikan tiang listrik, itu menjadi salah satu budaya. Jadi budaya itu bukan cuma
peradaban yang benar-benar kelihatan seperti adat istiadat, bukan, tapi yang seperti itu dari hal-hal yang kecil ya. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah, nih kita lihat ya, nilai budaya orang timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatu yang harus dihubungkan dengan alam. Next, nilai moral atau etik. Banyak yang bingung, Bu, nilai moral itu apa sih? Nilai moral itu memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Ya, etika. Etika itu berarti berhubungan dengan kebaikan, tata cara, itu nilai moral atau etika. Kita lihat contohnya ya. Sang Adipati Tuban tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui, barang siapa punya kebenaran dalam hatinya jangan khawatir. Kepala desa, kurang tepat jawabanku, kiranya ketakutanku selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Nah, ini adalah nilai moral ya. Kesimpulannya, nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran. Ya, sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Di sini tidak ada yang berani untuk membela kebenaran ya. Next. Nilai agama, kalian sudah tahu nilai agama seperti apa ya? Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contohnya ya, kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Dalam nilai agama tuh banyak ya, sebagai contoh Roni adalah pria yang sangat taat dalam beribadah. Sebenarnya tanpa ada kata seperti itu, kalau dalam novel cerita sejarah ada kata-kata seperti ini, ia selalu mendirikan sholat ya, ia selalu mengaji setelah sholat maghrib, itu termasuk nilai agama ya. Selanjutnya, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan di masyarakat ya. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga, maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan api pun menyala. Nilai sosial itu sama seperti nilai gotong royong ya dalam masyarakat ya, kita menyumbang pikiran, tenaga, uang, semuanya ya. Contohnya di sini dapat disimpulkan nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan ya. Biasanya di desa-desa tuh kalau misalnya ada pesta perkawinan, mereka tidak hanya menyumbangkan harta mereka, misalnya hasil kebun, tidak hanya itu, tapi juga mereka menyumbangkan tenaga mereka agar proses perkawinan itu, proses pernikahan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan semestinya ya. Yang kelima adalah nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita ya. Kita lihat contohnya. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Wah, itu nilai estetikanya ada sekali ya. Di sini kita lihat kesimpulannya saja langsung ya, kalau kita bacakan waktunya tidak cukup. Nilai estetik dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah showing. Nama lainnya adalah deskriptif, menggambarkan dengan rinci, dengan jelas bangunannya seperti apa, terbuatnya dari bahan apa. Itu namanya teknik showing atau description atau deskripsi ya. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, hingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri berada di tempat tersebut. Oke, kiranya sekian materi dari Ibu mengenai teks yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu teks novel cerita sejarah dan teks cerita sejarah. Kalian sudah tahu bedanya, intinya kalau dalam teks cerita sejarah itu membahas mengenai fakta ya, yang benar-benar fakta di masa lampau. Sedangkan novel cerita sejarah ada faktanya walaupun ada rekayasanya, baik dari tokoh, tempat, latar ataupun suasananya. Oke, demikian pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui WA ataupun melalui Google Classroom.
Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan perbuatan. Akhirul kalam, Ibu akhiri. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.